Pak Pendeta, ya, apakah dengan seperti begitu? Coba deh kita pikir, ketika Yesus menjadi Tuhan, apa yang sudah diciptakan oleh Dia? Sekali lagi, ketika Yesus menjadi Tuhan, apa yang sudah diciptakan oleh Dia? Dan itu terdiam seluruh jemaat saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ba'd. Sahabat ngaji cerdas yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan semuanya, alhamdulillah, di sore yang berbahagia ini, di kediaman kami ini, tepatnya di sekretariat Yayasan Peduli Mu'alaf Yatim dan Du'afa Nias, atau disingkat dengan Yayasan PMJ Nias, saya kedatangan tamu yang mulia, yaitu Kang Asep, ya, sebagai pimpinan redaksi ngaji cerdas ini. Ya, sedikit beliau ingin tahu tentang kisah kami saat mendapatkan hidayah ini. Pertama, saudaraku yang saya banggakan dan cintai Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan, nama saya Abdul Aziz La'iyah. Abdul Aziz adalah sebuah nama yang Allah Subhanahu wa taala moga-moga ridhoi, ya, ketika bersyahadat tahun 2002 yang lalu. Nama saya yang asli sesuai dengan ijazah, ya, dari SD hingga selesai kuliah, yaitu Lianus La'iyah. Saya lahir di Desa Ambuka, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang tentunya dari Jakarta ini cukup jauh, ya, kalau menjangkau, tapi kalau dari pesawat cukup dekat karena terbang, ya, gitu ya. Nah, saya anak pertama dari 7 bersaudara, dan keluarga saya yang sudah mendapatkan hidayah sejak 2013 yang lalu, ya, alhamdulillah mereka sudah mencapai 4 orang, ya, 4 orang, plus dengan tambah dengan ipar saya menjadi 5 orang, dan ada keponakan saya. Ya, alhamdulillah semuanya itu adalah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami semuanya. Ya, walaupun proses saudara-saudara saya mendapatkan hidayah Islam ini, ya, cukup panjang, tapi saya tidak pernah memaksa mereka. Mereka hanya melihat saya, bagaimana gerak-gerik saya, bagaimana perilaku saya, ya, akhirnya juga sontak hatinya, terenyuh hatinya untuk masuk dalam agama Islam. Ya, kurang lebih saudaraku yang saya banggakan dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini sudah berdomisili di Kota Tangerang Selatan ini, dan itu sudah mencapai 12 tahun, ya, kurang lebih 12 tahun, karena saya sudah menjak sini sejak 2010, 12 tahun. Nah, saya sudah berkeluarga, yaitu tentu 1 orang istri dan 3 orang putra, dan saya juga menyelesaikan kuliah di sini, ya, kuliah di sebuah perguruan tinggi. Ada 2 kuliah yang saya tekuni saat itu, yaitu ada namanya LIPIA Jakarta, lembaga pendidikan ilmu Arab, gitu, ya, yang ada di Jakarta ini, atau cabang dari Ibnu Saud, Saudi Arabia. Dan kemudian juga mengambil kuliah yang satu lagi, kuliah dakwah di Studi Al-Hikmah. Jadi semuanya itu saya lakukan demi untuk meningkatkan potensi keilmuan saya, tentunya. Saudaraku, para pemirsa ngaji cerdas yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ini sekarang fokus dalam dunia dakwah, ya. Saya fokus dalam dunia dakwah. Yang pertama, saya adalah seorang guru, ya, dan saya saat ini sudah
Alhamdulillah dengan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan ilmu yang kita dapatkan, saya menjadi guru Al-Qur'an dan juga guru bahasa Arab. Ya. Dan selain itu juga saya sebagai seorang penceramah tentunya, ya, saudaraku para ngaji cerdas yang dimanapun antum berada, antum berada. Dan saya di saat ini juga menjadi seorang founder, ya, seorang pendiri utama Yayasan Peduli Yatim Duafa Nias. Ini ada yayasan saya nih. Ini ada yayasan PM-nya Denias ini, P Peduli, M Mu'alaf, Y Yatim, D Duafa Nias. Berterletak di Kota Tangerang Selatan. Dan saat ini memang fokus kita adalah memperjuangkan, memerdekakan anak-anak putra-putri Nias, ya, yang saat ini sudah kami perjuangkan di sini. Mula-mula dulu dalam bentuk komunitas dakwah, kami ambil jemput dari Pulau Nias, lalu kami perjuangkan di pondok-pondok pesantren di sini, kami titipkan, ya, di pondok-pondok pesantren di sini. Ada yang pertama-tama itu di pondok pesantren pembinaan mu'allaf, Yayasan An-Nabah Center, ya, punya guru saya gitu, guru saya paling utama yang mendidik saya di sini, Ki Haji Samsul Arifin Nababan. Dan kemudian kami titipkan juga di pondok pesantren guru saya lagi di kuliah, semuanya dari guru ke guru. Di Baitul Quran Depok, ya, bersedia menerima anak-anak dari Pulau Nias. Kemudian sahabat saya lagi, ya, sama-sama satu alma mater dari Lipia yang sudah memberikan, dan juga guru saya lagi pembina yayasannya, Dr. Roshid namanya, Storus. Orang Batak gitu ya, orang Batak. Jadi kayak yang tadi yang punya guru saya pertama Marga Nababan, dia adalah mantan pendeta, dan yang satu ini bukan mantan pendeta, asli Islam tapi ya dia dari lahir ya udah Islam. Jadi saya titipkan anak-anak dari Pulau Nias di sana. Begitu sahabat ngaji cerdas dan sahabatku Kang Asep, ya, yang alhamdulillah sudah jauh-jauh dari sana, dari Bogor sana ke sini, ya. Nah, itu sedikit perkenalan dari kami tentang biodata kami dan tempat tinggal kami, ya. Saat ini alhamdulillah sudah kami bawa anak-anaknya di sini, Kang Asep. Kami sewakan di sini sebuah kontrakan, ya, untuk memberikan jaminan kepada para donatur, ya, yang selama ini banyak berkontribusi di dakwah kami, pergerakan dakwah kami ini. Dan mereka alhamdulillah, ya, udah santri-santri kita. Mereka ada yang mukim dan ada yang non mukim gitu. Tapi insya Allah seluruh yang diberikan oleh kaum muslimin di Yayasan PM Nias, insya Allah semuanya amanah dan tidak ada yang tercecer gitu. Jadi kita berikan pada yang berhak. Inilah sebuah perjuangan kami ketika kami sudah menjadi seorang yang muslim, seperti begitu. Ya, demikian sahabatku. Bismillah, sahabat ngaji cerdas yang Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua bertanya-tanya, kenapa loh Ustadz Abdul Aziz ini kok bisa meluk agama Islam, ya? Lalu kemudian menjadi seorang dai, sudah jadi dai, mendirikan yayasan lagi, ya. Ini sungguh luar biasa. Nah, sahabatku yang saya banggakan, dicintakan Allah, saudaramu ini masuk dalam agama Islam tentu punya proses dan sebab. Nah, awal mula saya masuk agama Islam itu, saudaraku, itu dikarenakan satu gundahan hati, ya, satu gundahan hati yang ingin mengetahui tentang agama Islam itu sendiri. Yang pertama, ketika saya masih berada di sebuah karantina dahulu, saya perkenal dulu, ya, saya itu dari Kristen Katolik, ya, dan saya seorang yang dididik dalam binaan keremajaan Katolik, dan saya dapat sebuah yayasan dulu, lalu ada pastor-pastor saya di sana, sehingga dulu saya pernah ngomong kepada pastor yang senior saya, seandainya saya nanti keluar dari agama ini bagaimana, yaitu urusan Anda. Kalau seandainya nanti Anda udah masuk situ, jangan main-main agama, jangan keluar lagi. Ada orang yang masuk Islam lalu keluar lagi, ini boleh, katanya. Dan itu saya pegang.
namanya pastor saya dulu namanya Pastor Walfried, orang Jerman, dan itu yang membimbing saya dahulu. Dan ternyata orangnya fleksibel ya, seperti begitu. Apa sih yang menyebabkan saya itu terenyuh hati saya? Yang pertama, saudara kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya itu ketika dulu berada di Pulau Nias ya. Saya berada di asrama namanya asrama Faomasi, sebuah asrama yang binaan Katolik untuk anak-anak yang disekolahkan oleh Paroki Nias Tengah namanya, di daerah Tegijita itu. Lalu mereka semua gratis, luar biasa ini program Katolik ya, mencintai umat, dan itu terenyuh, dan itu sifat-sifat seperti itu terbawa sama saya sampai saat ini, sehingga juga saya menjadi seorang pejuang saat ini. Saya juga harus jadi artinya ada nilai-nilai kebaikan di sana, tapi semuanya proses ya, untuk mencari lebih baik ke depan. Nah, saat itu saya sempat banyak bertanya jawab dengan frater saya. Frater ini adalah seorang pembina agama di dalam komunitas Katolik ya, atau gereja Katolik. Ada frater, ada bruder, ada suster gitu ya. Di frater ini saya bertanya kepada frater di asrama saya dulu. Saya bertanya kepadanya, kemudian beliau itu orang Ambon ya. Frater, itu saat Paskah itu ya, saat Paskah dengan saat penyaliban Yesus ya. Nah, saat itu saya tanya kepada beliau, frater, ada apa sih, kenapa beliau tiba-tiba disalib? Tadinya kan dia seorang yang dicintai, seorang utusan, dan dia punya murid. Kok dia tidak bisa dilindungin? Lalu kemudian dia kan punya Tuhan, ini Tuhan yang kita sembah. Kalau Kristen itu disebut Tuhan itu Allah. Sebenarnya hampir sama dengan Islam, cuman ya begitulah ya, keyakinan masing-masing ya. Cuma kita Allah gitu ya, Allah sama kita. Lalu kemudian saya bertanya, dan itu tidak ada jawaban sampai di sekolah. Ketika saya sekolah SMP Negeri 3 Tegijita, saya Negeri 2 ya, SMP Negeri 2 Lelebau, letaknya di Tegijita, Kecamatan Lelebau 2 dahulu namanya. Saya masih tanya tuh, frater, ini mohon penjelasan, ini kenapa dia tiba-tiba jadi Tuhan? Tadi dia kan nabi ya, dicintai, kemudian bahkan dia ketika dia dicoba oleh iblis itu ya, maka dia tidak bisa untuk membela diri. Lalu kemudian kok tiba-tiba dia tadi mati ya, lalu bangkit setelah 3 hari. Kayaknya saya belum masuk akal saya bilang gitu. Nah, dan itu frater saya saat itu belum mampu menjawab itu. Itu adalah karena itulah iman. Semuanya adalah jawabannya adalah iman. Dan saya katakan ya, dan ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini, walaupun itu saudara dari komunitas Kristen ya, ada yang mengkomentari kata-kata saya ini, ya silakan saja. Tapi kita ini sebagai orang yang diberikan akal oleh Allah ya, diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa ini, cobalah kita lebih merenung. Ya, saya ini bukan ujaran kebencian, coba kita merenung. Kalau tiba-tiba dia jadi Tuhan, siapa yang ngangkat dia? Ya kalau seandainya ini diangkat oleh, bagaimana itu bisa tiba-tiba Tuhan menjadikan dia sebagai Tuhan? Ada satu namanya sebutan Trinitas itu dalam Katolik, dan itu sesuatu yang semestinya adalah menjadi sebuah renungan bagi saudara kita. Ya tapi kalau nggak mau merenung ya silakan saja. Ya itu adalah urusan iman masing-masing. Ya kalau dalam agama Islam itu sekarang diajarkan lakum dinukum waliyadin, agamamu ya, agamaku, atau keyakinanmu keyakinanku. Jadi kalau Anda nanti yang menonton saya ini, ya Anda mengatakan saya siapa, itu urusan Anda. Tapi Anda harus menjadi orang yang lebih cerdas.
Ya seperti ini, ngaji cerdas ya kan. Jadi Anda harus menjadi orang yang cerdas, lebih analisis ya, lebih analisis, mencari lagi kebenaran, silakan. Tapi kalau Anda hanya untuk ujaran-ujaran kebencian, itu Anda tidak profesional ya, Anda tidak profesional dan Anda tidak butuh yang namanya imajinasi luas mencari kebenaran. Anda harus canamkan itu. Nah, itu saudaraku, ya, itu yang saya tanyakan dahulu dan itu tidak ada jawaban bagi saya. Nah, kemudian di asrama saya itu dulu memakai kalender Islam, yang kalender yang pakai baju apa itu, baju muslimah, muslim dan muslimah. Saya robek itu itu. Saya robek. Ini buat apa sih? Kenapa ditempel-tempel di ini? Buat apa? Anak ini ternyata itu mungkin sebuah perjalanan yang Allah berikan ya. Jadi mulai dari bertanya jawab tentang ini, kenapa Yesus itu jadi tiba-tiba jadi Tuhan, kok nggak ada pembelaan, lalu dia disalib, kok tega amat gitu, tidak ada yang memberikan pembelaan ya. Kemudian tiba-tiba dikultuskan jadi Tuhan, itu menjadi benak saya. Nah, itu tidak ada jawaban. Dan itu pernah ya, saudaraku yang mendengar ini kita sudah sering debat loh. Kita dulu debat dengan guru kami ya di gedung Syahid Uin di sini, kemudian dulu di Fatmawati, kemudian di gedung Sinar Kasih. Ini Sinar Kasih, Anda harus tahu. Sinar Kasih dekat UKI di Jakarta Timur. Kita pernah debat dahulu. Dan itu di komunitas Kristen. Ya, kita debat mempertanyakan tentang bagaimana kok tiba-tiba Yesus jadi Tuhan. Semua berikan bukti-buktinya. Lalu mereka berikan bukti-bukti, saat itu yang diberikan adalah surat pernyataan Paulus, dan itu tidak otentik. Sehingga dulu yang almarhum Moko Ginta membantah hal itu dengan berbagai ayat-ayat yang ada tercantum dalam Injil sendiri, bantahannya ya. Walaupun si Saifuddin ini untuk saudara Saifuddin ini ya, saya berikan ultimatum buat Anda jangan coba-coba terus untuk menjelek-jelekan Islam. Anda bukan seorang yang pendeta yang benar ya, tapi coba jangan dong seorang pendeta yang gentleman, tidak menjelekkan ya. Saya ini sekarang itu tidak menjelekkan ini, saya cuma mengungkapkan kebenaran ya. Jadi seperti begitu, saudara yang mata Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk, saya cuma berpesan, yuk cari sama-sama kita ini lagi kan diberikan akal oleh Allah, berarti kita harus berpikir, kita harus lebih beranalisis lagi untuk mencari kebaikan ke depan ya. Ya, kalau itu buat saya seperti begitu ya, untuk mencari, akhirnya ya ketika itu saya itu belum bisa menjawab itu, dan saya masih diperjuangkan oleh pastor saya untuk sekolah di Pronias. Saya pernah ditunjuk dulu untuk masuk ke Santa Saverius di Kota Gunung Stoli, tapi ya karena nggak ada biaya, karena dibebankan biaya buat saya separuh dan separuh dari pastoran, dan saya nggak sanggup, akhirnya saya pergi merantau ke Kota Medan sambil kerja sambil sekolah ya. Perjuangan saya alhasil saya bisa sekolah ya, saya bersekolah. Apakah saya masuk Islam di sana? Oh, enggak. Jangan Anda pikir, oh enggak, ini Silianus dia masuk Islam itu karena masuk sekolah. Enggak saudaraku. Itu masih proses ya, masih proses. Dan saya tidak serta-merta langsung masuk dalam Islam, karena saya mikir keluarga saya itu para misionaris semuanya. Abang sepupu saya itu dia seorang katekis di Mentawai. Kemudian ada kakak sepupu saya lagi seorang suster, dan kemudian besan-besannya bapak saya, mertuanya bapak saya, orang-orang gereja semua, orang-orang, ada yang pendeta, ada yang namanya kalau Barata itu namanya Pariban bapak saya itu seorang katekis, kemudian ada sepupu bapak saya katekis lagi. Jadi saya untuk masuk dalam Islam itu tidak langsung serta-merta langsung pok itu masuk, enggak. Saya panjang mikirnya, saudaraku. Saya panjang, kemudian ya keluarga saya itu banyak, ada yang ini di Riau itu ada seorang anggota dewan dahulu ya, walaupun ya beliau udah innalillah, dan ya itu saya harus banyak saudara saya yang pendiri-pendiri yayasan Katolik. Nah, saya mikir itu tentunya, aduh, ini
nanti kalau saya masuk Islam ini luar biasa. Dan ternyata ketika saya masuk Islam, ya, saya masuk Islam dan itu banyak hujatan, banyak tantangan, banyak perdebatan, banyak resiko yang harus saya dapatin, ya. Ya, salah satu resiko itu saya dulu disiram dengan air babi untuk mengembalikan saya menjadi Kristen lagi. Dicocokin mulut saya ke babi yang sudah dipotong-potong, lalu ditibur saya. Ini nggak bagus, nggak fair ini begini, ini nggak bagus. Ya, saudaraku, yang kalau ada saudara Anda yang saya katakan sama saudara Anda yang menonton video channel Ngaji Cerdas ini, jika ada saudara Anda yang masuk Islam, jangan menjadi usil. Ya, tapi Anda coba dong. Anda kalau seandainya punya orang yang berilmu itu, ada argumentasi. Ini saya katakan sama Anda nih. Jangan sakiti dia, tapi ada argumentasi. Jika benar yang Anda ungkapkan penuh dengan dasar, ya berarti Anda gentleman. Kalau Anda cuma hanya mencaci maki, itu Anda sama saja adalah orang tidak berpendidikan. Ya, saya katakan seperti itu. Ya, ini banyak ini saudaraku dari Pulau Nias ini yang suka menghujat ini. Anda nggak sih? Coba kita lebih ini lagi. Ya, saudaraku yang sering menghujat ini di YouTube. Saya punya YouTube ya. Saya punya YouTube dan banyak yang mewawancarai saya seperti ini. Saya katakan sekali sama Anda, coba Anda lebih cerdas lagi, jangan suka menghujat, tapi ajalah untuk dapat berdialog. Itu lebih bagus. Aja berdialog dengan baik. Coba kita dalam agama kami itu dalam Islam itu wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi silakan berdialog dengan dia itu dengan yang baik, jangan menghujat. Nah, itu beda ya kalau seandainya Anda hujat umpamanya Nabi Muhammad. Muhammad itu seperti begini, Muhammad itu seperti itu, namanya hujat. Sementara kami para dai Islam tidak pernah menghujat Nabi Isa karena kami mengimani Nabi Isa. Tapi iman Nabi Isa itu, Yesus itu sebatas nabi, bukan Tuhan. Ya. Karena kami kalau mengimani Nabi Isa berarti kami tidak sah iman kami. Coba Anda, seandainya Anda tidak mengimani Nabi Muhammad, sah nggak iman? Itu urusan Anda. Itu urusan Anda. Ya. Nah, terlanjut, saudara-saudaraku Allah Subhanahu Wa Taala, ketika gundahan itu masih ada, sampai pun saya di kota Medan, dan itu tidak saya dapatkan jawaban-jawaban yang bisa diterima oleh akal sehat saya. Ya, semuanya dijawab dengan Trinitas. Ya. Semua dijawab dengan Trinitas. Itu saya lupa ya. Kalau seandainya saya sebutkan ayatnya, jadi saya lupa, takut nanti salah ini. Nah, artinya semuanya slogan itu Trinitas ya. Jadi ini kalau seandainya kita itu menjadi slogan, ya coba lebih merenung lagi deh. Ya, kita kan Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa diberikan hati kita ini untuk mencerna. Oke, diberikan oleh Allah otak kita untuk dapat berpikir, diberikan oleh Allah mata kita untuk dapat melihat, diberikan oleh Allah telinga kita untuk mendengar. Coba kita gunakan itu dengan maksimal mungkin. Ya, kalau dalam agama kami itu, dalam Islam itu, setelah saya ketahui ya, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Jadi ada sebut namanya fadzakir. Jadi Allah katakan ini, saudaraku ini ya, ini bukan urusan saya cara main Anda ya. Afala yanzuruna, apakah manusia itu tidak dia berpikir, tidak dia menganalisa bagaimana afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Diciptakan itu yang namanya onta ya, lehernya panjang, badannya tinggi, lalu dia bisa membungkuk dan bisa dia membentuk serendah mungkin sehingga manusia bisa naik. Lalu onta itu memiliki dua simpanan makanan. Apakah manusia itu tidak berpikir begitu? Ya, bagaimana Tuhan itu menciptakan itu? Ya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Kemudian langit ini diciptakan oleh Allah tinggi, tidak ada penyangga. Kok bisa ya? Nah, sekarang ini, saudaraku, ini pernah kami debatkan dulu sama tim pendeta yang ada dari UKI. Ada namanya Profesor Anwar namanya.
yang namanya Islam, tapi ini Islam namanya, tapi apa pendeta ya, ini luar biasa manipulasi nama seperti ini. Silakan saja. Tapi ya moga-moga dengan Anwar itu bisa menjadi lembut, hati menjadi lembut, tapi orang yang baik kok, orang yang baik. Nah, kami katakan saat itu, Pak Pendeta, ya, apakah dengan seperti begitu, coba deh kita pikir, ketika Yesus menjadi Tuhan, apa yang sudah diciptakan oleh Dia? Sekali lagi, ketika Yesus menjadi Tuhan, apa yang sudah diciptakan oleh Dia? Dan itu terdiam seluruh jemaat saat itu. Termasuk ada orangnya situ dari daerah saya, ada pendeta dari dia saat itu, dari Teluk Dalam, dan saya temui dia. Saya bercakap-cakap dengan dia, cuman ya marga duha dia, ya cuman nggak panjang bicara karena memang dalam situasi dialog agama. Ya lagi-lagi saudara-saudaraku, kalau Anda mau berdebat, ya jangan debat kusir, tapi ikutilah secara Islam. Ya, billati hiya ahsan. Jadi berdebat, berdialog dengan cara yang baik, jangan saling menghujat. Itu nanti kita akan temui loh. Ya karena dalam Al-Quran kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Anda itu orang-orang Islam harus mencintai saudara Anda yang kisisiyuna. Ada kisisiyuna. Mereka kisisiyuna itu adalah digambarkan, dijelaskan dalam tafsir ayat-ayat Al-Quran bahwa kisisiyuna itu adalah para pastor. Ya, para pastor yang mereka banyak bertahanus dalam agama Islam. Bertahanus yaitu berdiam diri, menyembah Tuhan. Jadi kami memang nggak dibolehkan untuk membenci mereka. Ya, kalau dia mau masuk Islam ya silakan saja. Ya. Atau Anda yang dari Protestan mau masuk Islam silakan saja. Ya, seperti ini sekarang nih. Saya sekarang seorang pendakwah. Dan saya sudah bawa keluarga saya masuk Islam. Kemudian teman-teman dulu dari beberapa daerah di Pulau Nias itu, sebelum saya menjadi seorang dai ini, saya banyak membawa orang masuk Islam. Tapi saya tidak bisa membina mereka karena saya tidak punya ilmu. Jadi kalau saudara saya dari umpamanya yang menonton ini dari Pulau Nias, ada yang ingin masuk Islam, silakan saja. Dialog. Dulu ada pendeta Yohana itu dari Teluk Dalam, mau dialog sama saya. Ternyata adalah hanya untuk menghujat saya. Ini nggak fair. Jangan Anda kalau seandainya ini baik aja lah ya, baik aja kalau mau berdebat atau Anda mau komen nanti ya. Anda mau komen, ini saya katakan sama Anda, coba Anda lebih tampak berpendidikan apabila Anda itu berkomen secara rasional. Tapi jangan dengan ini dengan hujatan. Itu kalau kata hujatan, Anda menjelekkan saya, berarti Anda tidak rasional, berarti Anda cemen gitu. Ya, seperti itu saya katakan. Karena saya udah berapa kali ini dihujat ini. Nah, kemudian seperti itu saudaraku, ya. Tangguh ini saya jelaskan ini ayat tadi. Afala yunzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala gunung-gunung sebagai pasak ya, untuk menguatkan bumi ini, ya. Kemudian bumi dihamparkan oleh Allah. Semua coba kita renungkan itu semuanya, niscaya akan kita temukan jawabannya. Saya sebagai saudara Anda yang dulu sudah melakukan hal yang sama. Dulu ketika saya masuk Islam itu, saya punya perenungan yang cukup panjang. Ya, seminggu saya merenung. Karena ketika saya sekolah di Kota Medan, lalu karena nggak ada menemui jawaban tadi, kemudian saya ya sudah berada di daerah yang banyak komunitas Muslim memang saat itu, dan saya kerja di sana. Lalu saya menemui gereja dan tidak sesuai dengan gereja saya. Itu kan gereja yang saya temui saat itu gereja GPDI ya, GPDI, dan itu tidak sesuai dengan Katolik. Nah, kalau dalam ajaran Kristiani, maka itu tidak akan bisa seseorang itu mengikuti suatu ajaran yang berlaku, walaupun dia boleh aja datang mengikuti ritual, tapi dia nggak mengerti dan dia tidak disahkan sebagai jemaat gereja itu sebelum dibaptis. Itu tidak disahkan. Contohnya sekarang adik saya itu sekarang ada di Kota Medan. Dia kebingungan saat itu sampai bertanya sama saya, saudaraku. Ya biar tahu. Bertanya sama saya, "Bang, aku belum disahkan ini." Padahal dia itu bimbingan dari karantina panti asuhan Katolik di Kota Medan. Itu di daerah Johar. Ya, Medan Johor, bukan Medan Johor. Medan Johor sana, ada sebuah yayasan di sana. Lalu
Tidak bisa dia mencari satu solusi yang akhirnya dia bisa disahkan di sebuah gereja. Akhirnya ya saya hubungi paman-paman saya masih Kristen di sana, Katolik. Saya, bang, tolong bang, om, dibantu anak adik saya nggak bisa di sini. Ya, bagaimana dia bisa disahkan di gereja ini? Harus daftar dulu, begini begitu. Nah, kalau Islam tidak. Ya sekalian, kalau Islam tidak. Ini yang menjadi terenyuh hati saya. Ketika saya berada di daerah Kelurahan Bandar Selamat, Kota Medan, ya di Medan Timur, ya. Lalu saya mau menuju ke gereja Katolik saat itu terletak di daerah Dr. Mansur yang ada di daerah Medan Penangbulan di sana. Nah, untuk menjangkau itu butuh waktu yang sampai perjalanan angkot itu 1-2 jam. Nah, kemudian baliknya belum ongkosnya lagi. Waduh, kok ribet amat ini ya? Gimana ya? Saya juga mengikuti ini, kan nggak mungkin. Saya kan keyakinan saya Katolik dari niat orang tua saya. Seandainya saya masuk ini nanti saya dicemek. Aduh. Ya, berpikir. Ditambah dengan gundahan hati dari Polonius yang tidak ada jawaban yang menemui. Lalu, saudara-saudaraku yang dimati Allah Subhanahu wa taala, disinilah satu kenikmatan yang Tuhan berikan kepada seseorang yang ingin mencari kebenaran. Sekali lagi, satu kenikmatan yang diberikan oleh seseorang yang ingin mencari kebenaran. Ya, dalam agama Islam itu, katakan dalam agama Islam, dalam surat Muhammad, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan perubahan pada diri seseorang. Ya, ini maksudnya luas ya. Perubahan dalam perekonomiannya, perubahan dalam akal sehatnya, perubahan dalam ideologinya, semuanya Allah berikan, pendidikannya. Allah tidak memberikan perubahan, termasuk kita. Kalau seandainya kita mau diam saja, tidak mencari kebenaran, ya Allah tidak akan teteskan itu jalan kebenaran itu. Nah, di sini yang saya lakukan dahulu untuk beranalisis. Ketika saya berada di daerah tersebut, tepatnya daerah Bandar Selamat, dan salah satu tempat yang saya tinggal itu memang namanya Bang Hambali. Dia tidak pernah memaksa saya, walaupun saya kerja, dia tidak memaksa saya masuk Islam, enggak. Itu luar biasanya. Ternyata, dan abang sepupu saya saat itu udah masuk Islam. Dan itu abang itu tidak pernah memaksa saya. Ya silakan saja, itu urusan Anda. Itu urusan Anda. Ya, kalau mau masuk ya silakan. Tapi ternyata Allah punya skenario lain. Ya, punya skenario lain. Lalu itu kan skenario Allah itu karena saya tadi haus dengan ceramah agama. Ini ya, haus dengan ceramah agama. Lalu setiap sore itu sahabat ngaji cerdas yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan saya cintai karena Allah. Itulah skenario Allah. Apa itu? Yang pertama, terenyuhlah hati saya itu mendengar setiap sore dan selalu saya renungi lantunan-lantunan penjelasan ayat Al-Quran, terjemahan Al-Quran ya tentang keluarga nabi-nabi, yaitu khususnya di keluarga Imran yang ada di surah Imran. Itu tadi yang dibaca surah Imran. Lalu itu menjadi apa sama saya? Lah ini keluarga Imran kok sering menceritakan Maryam, sering menceritakan Isa, sering menceritakan Musa. Ada apa ini agama? Apakah ini yang benar namanya agama Islam dulu yang saya tanya-tanyakan sama frater saya, yang sampai saat ini saya belum mendapatkan jawaban. Islam itu apa sih? Katakan bilang kan tadi Muhammad itu seperti begini, dilecehkan begini. Saya mau tahu tentang Muhammad, tapi nggak dikasih tahu saya. Malah sebaliknya dilecehkan. Ini nggak benar, nggak fair ini. Saudaraku, kalau seandainya Anda masih melecehkan Nabi Muhammad, hitung-hitunglah dosa Anda. Sekarang kita katakan, Anda yang masih melecehkan Nabi Muhammad, hitung-hitunglah dosa Anda dari sekarang, dan Anda akan terima nanti di akhirat. Pengadilan akhirat luar biasa. Jangan Anda katakan, enggak, saya selamat. Bagaimana Anda selamat? Dan jurus selamat yang Anda katakan dengan Yesus, Anda sendiri yang bisa menjawab itu, ya. Tapi setidaknya Anda selamat dulu, tidak mencela Nabi Muhammad. Itu aja dulu, itu aja. Kalau Anda sudah tidak mencela Nabi Muhammad, berarti Anda sudah memiliki tiket kebaikan, tapi ya tiket kebaikan ya, tapi ya belum mendapatkan tiket keselamatan, ya. Nah, saat itu saya tidak pernah mencela Nabi Muhammad, tapi saya ingin tahu tentang Muhammad.
Siapa itu Muhammad? Alhamdulillah dengan penjelasan lantunan ayat Al-Quran setiap sore ini, setiap sore hari mau masuk maghrib dan setiap pagi subuh, dan saya dengar terus sehingga saya pun jarang tidur kalau udah masuk subuh itu, ingin tahu kalau ini kok ayat lebih menenteramkan hati, kalau menjelaskan keluarga Maryam, keluarganya, kemudian menceritakan Nabi Isa, Nabi Musa, ini ada apa? Yahya, ini kan juga dijelaskan di agama saya. Kok nggak pernah diakui Muhammad ini dalam jumlah nabi-nabi dan rasul di agama Katolik? Yang hanya mereka kan cuma 24. Yang diakui saudara dari Kristiani hanya 24. Ini Muhammad ini kenapa dia nggak diakui? Saya harus mau tahu ini. Itu menjadi apa saya? Nah, ternyata Allah cinta dan sayang sama saya. Ya, kalau Anda katakan sebenarnya, Lianus atau Ia marga saya, Anda itulah domba sesat. Jangan-jangan Anda yang sesat. Ya, Anda harus dulu kembali kepada Anda. Jangan suka untuk mencela. Lagi-lagi, jangan suka untuk mencela. Coba lebih rasional lah. Jangan suka ini mencela. Nggak bagus gitu. Anda tidak pernah mendapatkan titisan kebaikan. Enggak, wallah. Ya wallah saudaraku, Anda tidak pernah mendapatkan titisan kebaikan selagi Anda masih mencela. Nggak pernah. Ya. Dan itu yang saya pegang. Ya, nah, kemudian dari itulah saya mendengar. Lalu kemudian saya pelan-pelan karena haus dengan nasihat agama, ya, karena sulit itu menjangkau gereja Katolik, ya. Yang saya tahu saat itu di daerah Dr. Mansur. Lalu kemudian hari Jumat itu saya sembunyi-sembunyi di halaman masjid mendengar khutbah Jumat. Pas tadi itu yang khutbah Jumat itu Pak Ustadz Kiai Haji Rangkuti, marga Rangkuti, dia orang Batak gitu. Ya, orang Batak Mandailing tapi. Ya, karena Batak itu ada Batak Toba, ada Batak Mandailing, ada Batak Pakpak, ada Batak Karo. Tapi ini Batak Mandailing yang kental Islamnya. Ya. Terenyuh hati saya. Luar biasa ini beliau kok begitu tegas ketuhanan itu yang esa, kemudian bagaimana perjuangan Ibrahim untuk menegakkan ketuhanan itu sendiri dan menyembah Allah dan menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian ditambah oleh Musa. Ini saya juga meyakini Musa dan saya juga meyakini Abraham. Ini saya harus tahu ini ada apa sebenarnya. Akhirnya ya dengan apa tadi yang ingin tahu tadi, ya. Jadi kalau dalam agama Islam itu ada yang disebut dengan hadis Rasulullah, man arada bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, barang siapa itu menghendaki kebaikan, niscaya Allah akan fahamkan dalam kebaikan dalam agama. Ini kita menghendaki kebaikan. Kebaikan adalah ini mengenal Tuhan. Siapa sih zat yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya? Apakah ini adalah Tuhan yang semisal manusia, punya wujud seperti manusia, ya, dan lain sebagainya? Kita misalkan, kita perumpamaan. Ini nggak bisa. Nggak bisa begitu. Kalau seperti itu berarti bukan Tuhan. Kita harus lebih cerdas lagi. Masa Tuhan yang menciptakan makhluk sama seperti makhluknya? Ini kan kayaknya kurang ini. Kita harus berlebih inilah, imajinasius lagi. Ya, lebih imajinasius sehingga kita bisa mendapatkan jawaban nanti. Nah, ketika itulah menjadi sebuah renungan buat saya ketika beliau menceritakan bagaimana perjuangan Musa dan bagaimana perjuangan Ibrahim dalam mendakwakan agama ini. Saya katakan ini dalam agama saya aja tidak pernah mendapatkan detail seperti begini. Saya sudah umur yang bisa untuk memfilter mana yang baik, mana yang salah saat ini, karena saya sudah masuk pada umur 17 tahun ya, 16 tahun ya, karena baru saat itu kelas 1 SMK Prayatna Medan. Lalu di saat itu terjadilah sebuah gundahan hati yang ingin terus mencari. Tapi lagi-lagi saya belum bisa akhirnya, ya. Karena sering tadi mendengar itu, karena yang saya yakini ini adalah hampir sama dengan ajaran Kristen Katolik yang mengajar tentang ketuhanan nabi-nabi. Saya dengarkan ini saja. Tapi itulah skenario Allah. Ternyata Allah menjadikan saya itu lebih beranalisis lagi untuk mencari kebenaran dan sehingga bisa nanti mengambil satu ending keputusan agama mana yang seharusnya saya peluk.
ya, agama mana yang saya yakini. Dan saat itu saudara kematian Subhanahu wa taala, kebimbangan terhadap Kristen sudah masuk pada 70%. Hilanglah kepercayaan pada Kristen itu ketika saya sudah masuk pada kelas 3 SMK. Sehingga dulu ada paman saya itu di Kota Medan, dihadirkanlah pendeta saudara sepupu saya untuk membaptis saya. Ya, saya contohkan. Jadi baptis saya itu dulu sampai begini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lah, saya bilang, bagaimana mungkin Anda bisa memasukin saya roh Kristus lagi? Saya udah yakin kepada ini, kebenaran ini. Tinggal untuk syahadat doang lagi gitu ya. Cuma saya belum syahadat karena umur saya kan masih belia, belum begitu dewasa, masih masuk 18 tahun lah, kurang lebih seperti itu. Dan saya masih takut pada orang tua saya, ya, menghargai keluarga saya. Aduh, ini resikonya besar sekali nih. Ya, saya juga belum punya kerjaan, saya masih dalam seperti begini. Udah, nanti aja. Ternyata walaupun dicocokin begitu, tetap pada prinsip saya bahwa saya sudah tidak sudah 70% tidak meyakini lagi kebenaran ketuhanan dan Kristen. Ya, akhirnya saya tamatlah dari sekolah itu, lalu saya kembali ke Nias lagi. Ternyata ketika kembali ke Nias lagi, itu saya diinilai sama orang tua saya, ditahan lagi saya. Saya dipertemukan lagi dengan pastor saya. Ya, saat itu ketika dipertemukan dengan pastor saya, singkat rumah saya karena dia sedang ke stasi, namanya stasi itu berkunjung ke gereja-gereja daerah. Jadi ada kunjungan stasi kalau Katolik itu. Kalau Protestan saya nggak ngerti. Jadi sebenarnya dalam Kristen itu terbagi-bagi, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik. Jadi salah kalau seandainya orang mengatakan ini adalah Kristen, ini adalah Katolik. Salah, total salah itu. Karena Kristen itu ya Katolik juga Kristen. Jadi kalau umpamanya Protestan hanya meyakini saya Kristen, Anda salah. Anda terlalu ego, itu namanya seperti begitu. Ya, jadi Katolik nanti nuntut ya. Kan saya juga jadi Kristen seperti gitu ya. Jadi itu intermezzo saja. Nah, ketika saya sudah pulang ke Nias, apa yang terjadi? Saya ini lagi dipaksa lagi sama orang tua saya, dan kesal orang tua saya ketika saya sudah tidak meyakini sudah tidak meyakini agama Kristen lagi. Dan mereka udah tahu kalau saya udah feeling saya itu udah ke Islam. Dan saya tidak dibolehkan lagi untuk pergi merantau. Ya, karena saya itu saat itu ketika sudah kelas 3 itu saya udah sering ikut-ikut ngaji gitu, ikut ngaji remaja. Dan saya itu belum mengiyakan Islam. Ya, saya katakan saja saat itu saya Islam, padahal enggak gitu ya. Ini kamuflase ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa gitu ya, mungkin sebuah skenario dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana untuk menggembleng saya menjadi seorang yang benar-benar Islam ya. Lalu kemudian sudah Allah punya kehendak lain, Allah selamatkanlah saya itu melalui